ada konsekuensi yang harus dilakukan kalau kita mengaku umatnya Muhammad SAW. Apa konsekuensi orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW? Ya, membenarkan beritanya. Baik. Beribadah sesuai dengan syariatnya. Baik. Tapi udah nggak apa-apa, cukup pernah kasih hadiah. Antum taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tuh jamaah, kita ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW paling tidak 4 hal. Yang pertama, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau SAW. Kita harus yakin. Ketika ada orang menyampaikan qala Rasulullah SAW, kita tanya, hadisnya sahih enggak? Sahih, ana percaya. Nggak masuk akal, ana percaya. Karena itu sabda Rasul SAW. Bahwasanya nanti akan ada Dajjal. Percaya antum. Nanti akan turun, akan datang Imam Mahdi. Percaya. Akan turun Nabi Isa. Percaya. Kok masa percaya? Orang nggak masuk di logika. Nah, karena logikamu beda sama logikaku. Orang tuh semua punya logika. Tapi kalau sudah wahyu, aku yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, enggak. Itu wahyu. Dan hari-hari membuktikan semua berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu menggali parit Khandaq itu dalam kondisi mau diserang oleh 10.000 orang-orang kafir. Ketika itu sahabat masih ketakutan. Tahu-tahu Nabi SAW memberikan informasi. Tuh, yang namanya Persia akan ditaklukkan. Yang namanya Romawi akan ditaklukkan. Yang namanya Son'a, Yaman akan ditaklukkan menjadi negeri Islam. Subhanallah. Dalam kondisi umat Islam nggak tahu menang atau kalah melawan orang-orang kafir. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan hal itu. Orang-orang beriman percaya. Orang-orang munafikin meragukan. Nih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong Persia, ngomong Romawi, ngomong Yaman. Kita di sini belum tahu menang apa kalah. Tapi sahabat-sahabat Rasul yakin benar. Dan terbukti semuanya. Ditaklukkan semuanya negeri itu. Terakhir yang ditaklukkan adalah Konstantinopel, Al-Qustantinia, Istanbul. Rasul SAW pernah ditanya, nih bagaimana yakinnya para sahabat dengan informasi dari Rasul SAW. Ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awalan, Madinatu Hiraql atau Rumiyah? Wahai Rasul SAW, kota mana dahulu yang ditaklukkan? Kotanya Hiraql, Konstantinopel atau Romawi? Italia sana jemaah. Vatikan. Kata Rasul SAW yang ditaklukkan dahulu adalah Konstantinopel. Dan selesai. Bayangkan para sahabat percaya dengan berita itu dan mereka berusaha menaklukkan Konstantinopel. Antara sabda Rasul SAW dengan ditaklukkannya Konstantinopel berapa tahun? Kira-kira 860 tahun. Namun mereka yakin pasti. Itu konsekuensi kita menjadi umat Muhammad SAW. Jadi antum harus percaya. Yang kedua, antum harus taat dengan perintahnya. Kau umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Iya. Ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat perintahnya. Jangan banyak tanya. Nabi alaihi salatu wasallam menarang para sahabat banyak tanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Innallaha kataba alaikumul hajj au farada alaikumul hajja fahujju." Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kalian untuk berangkat haji. Kalian berangkat haji. Para sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah tiap tahun itu haji? Nabi diam. Tanya lagi itu sahabat. Rasul SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajib. Kalau aku ngomong iya,
akan jadi wajib haji tiap tahun. Lalu Nabi mengarahkan para sahabatnya, kalian tuh kalau diperintah amalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan banyak tanya. Kita kadang kalau ada perintah dari Rasul SAW, perintah untuk sholat berjamaah ke masjid. Perintah nih. Kita tanya, Ustaz, sunnah apa wajib Ustaz? Mulai tanya nih kita. Kenapa? Kenapa kata dia? Ya kalau wajib saya mau ke masjid. Kalau sunnah kan cuma sunnah Ustaz. Mau ditinggalin. Dia kan ingin meninggalkan perintah Rasul SAW. Kenapa kau tinggalkan? Ini perintah. Antum kalau mau belajar bagaimana seorang pengikut Muhammad SAW, antum harus belajar sama tentara. Tentara tuh kalau disuruh sama komandannya, pernah tanya sunnah atau wajib? Pernah tanya, antum lihat tentara disuruh sama komandannya, sini mandikan mobil. Siap dan sunnah apa wajib? Antum digampar sama komandannya. Nggak ada. Bahkan orang yang menjadi tentara itu teken kontrak dia. Harus taat kepada atasan. Harus taat apapun. Sampai na'udzubillah dalam berbuat dosa pun kadang-kala mereka taat. Kalau kepada atasan yang tidak punya surga dan neraka, kau taat. Yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kau taat. Apalagi kepada Allah yang mengutus Rasulnya sebagai jalan menuju Allah. Maka perintahnya sami'na wa ata'na. Sudah kita kan sami'na perintah, ya aku dengarkan, aku taati. Kalau nggak mampu, ya minta ampun sama Allah. Orang kalau sudah mulai banyak tanya, perintah itu akan jadi bukan perintah nanti. Ya kan ada khilaf di antara para ulama. Dia nggak mau ngamalkan. Dan tinggalkan larangan. Kalau udah dilarang, tinggalkan. Nggak perlu tanya lagi, Ustaz ini haram apa makruh Ustaz? Kenapa? Kalau makruh ya kan nggak apa-apa Ustaz kalau makruh. Itu larangan jamaah. Orang tua kalau nyuruh anaknya tidak ingin anak itu tanya. Orang tua ngomong, nak jangan keluar nak. Bapak ngomong sama anak, nak jangan keluar. Apa pantas ini anak itu tanya, Pak ini larangan bapak ini tingkatnya sampai haram Pak? Atau cuma makruh aja? Nggak ada anak kayak gitu. Dan seharusnya kita dengan perintah-perintah Allah itu dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ya kita tinggalkan kalau itu larangan. Kalau perintah kita amalkan. Dan konsekuensi yang keempat adalah kita tidak beribadah kecuali lewat syariatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kita nggak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kita nggak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya Nabi Ibrahim lah. Kita udah punya syariat namanya Syariatul Al-Islam. Nih yang kita ikuti. Sholat, antum sholat ikut syariatnya Allah dan Rasul. Sholat zuhur 4 rakaat. Bagaimana kalau tentara Ustaz? Kenapa tentara sholat zuhurnya sama orang sakit? Orang sakit sholat zuhur 4 rakaat wajar lah dia sakit Ustaz. Ana tentara, ana biasa lari Ustaz. Lapangan itu 7 kali kuat. Ana mau sholat zuhur 12 rakaat. Antum kalau berpikir secara logis nggak apa-apa sholat kok. Kenapa dilarang? Orang dia mau sholat. Kita kan nggak bisa. Karena syariatnya sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau engkau mau nambah ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau zuhurnya nggak bisa diganggu. Maka sepertilah seorang mukmin. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada hal-hal nih Nabi nggak ngajarkan ya afwan. Kenapa? Aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nyuruh, Nabi ngajarin tuh kayak gitu tuh. Sholat duha 2 rakaat atau lebih. Nggak ada sholat duha 3 rakaat. Nggak ada. Sholat duha itu genep. Maka kita sholatnya genep. Begitu pula dengan syariat-syariat yang lain. Menikah harus pakai wali, ya pakai wali kita. Jangan ketemu orang di jalan, ketemu cewek, assalamualaikum. Engkau mau menikah sama aku? Oh iya. Muslimah, bismillah, kita akad nikah. Kita akad nikah. Syariatnya siapa yang akad nikah di jalan? Daripada berzina. Kan ahsan nikah dulu, kata dia. Nggak bisa, ada aturannya menikah itu, semua udah diatur. Antum masuk kamar mandi, pakai kaki kiri dulu. Udah diatur sama Rasul SAW.
Maka sebenarnya umat Islam ini adalah umat yang paling nyaman sebenarnya melaksanakan syariat Allah. Karena semua sudah diatur makan pakai tangan kanan. Ada seorang sahabat lagi makan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kul biyamini." Kau makan dengan tangan kanan. Apa kata sahabat ini? La astati. Enggak bisa aku. Mungkin dia kidal orangnya. Memang makan biasa pakai tangan kiri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lastata'ta. Semoga engkau enggak bisa. Sejak saat itu lumpuh tangan kanannya. Karena dia tidak mau mengikuti syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.